Dalamnya apa? Toilet. Ternyata di hati kita ada toiletnya tuh. Toilet. Ini ilustrasi ya. Nah, toilet itu bicara apa? Bicara tentang kita buang air besar kan, buang air kecil. Tujuannya apa? Tujuan buang air besar, buang air kecil apa ya? Ini istrinya Pak. Ini biasanya dokter yang lebih ahli. Tujuan buang air besar kan Bu, pasti tujuannya kan supaya membersihkan ya. Membersihkan semua kotoran-kotoran dalam tubuh kita, ya kan, supaya kita jadi sehat, bener nggak? Kalau nggak BAB coba 5 hari aja, mules, keracunan kita di dalam, kebanyakan makan, tapi kita nggak punya pembuangan. Nah ini bicara apa? Ini bicara hati nurani. Hati nurani. Ini hati nurani. Tahu nggak hati nurani itu bicara apa? Ruangan ini supaya saudara bisa bedain yang benar yang salah. Buang kotoran-kotoran yang nggak perlu dalam hidupmu. Yesus mau ada di toilet hatimu juga. Amin. Ini tempat kamu bersihkan kotoran-kotoran yang nggak benar. Ada amin saudara? Amin. Hati nurani, tahu nggak yang bedain yang benar sama yang salah? Pernah dengar ilustrasi dulu? Ada setan pakai garpu. Garpu panjang tuh kayak tombak, terus bututnya panjang. Kemudian malaikat yang pakai bundaran. Ya kan? Kita suka dapat ilustrasi itu kan? Udah bohong aja nggak apa-apa. Terus setan tuh nggak apa-apa. Kalau gini, jangan. Ya kan? Nah ini pertarungan antara setan sama malaikat, katanya begitu kan? Iya. Ya kan? Nah tergantung hatinya dong. Hati nurani kan? Nah hati nurani ini penting. Ya makanya ada orang, ya ini ada ilustrasi aja. Ya kan? Ada orang pertama kali, ya ini kisah saya sendiri deh. Ya dulu waktu kecil saya pernah mencuri uang papa saya. Saya nggak diajarin loh mencuri. Ada yang kursus waktu kecil, bagaimana cara mencuri duit orang tua kita. Nggak ada. Saya tapi kok bisa ya? Manusia itu memang kan dibawa, ada dosa turunan kan yang dibawa, bawaan. Jadi nggak usah diajarin, bisa nyolong. Ya saya masih ingat banget lagi. Saya tunggu papa saya mandi dulu. Terus saya tahu kapan jam-jam yang tepat. Ya ngambil uangnya. Terus saya tahu lagi, ngambil uangnya kan rapi ya, maksudnya saya ambilnya, saya tahu bagian mana supaya nggak ketahuan. Ya dong, kalau ketahuan kan harus cari lembarannya dong, yang tahu kan, lembarannya yang mana nih, supaya nyolongnya juga bener gitu loh. Karena nyolongnya mesti bener ya, jangan sampai ketahuan maksudnya. Ya kan? Pertama kali nyolong saudara, hati nurani apa? Bener Bu ya? Muka merah kayaknya, aduh nggak ketahuan. Pas papa saya keluar, bukan puji Tuhan, belum lahir baru kan waktu itu. Nggak ketahuan. Kali kedua, mulai lagi, ya kan? Wah, ilmunya bisa lebih tinggi, lebih tahu caranya, ya toh? Terus kemudian deg-degan lagi nggak? Masih deg-degan, ya kan? Tapi agak lebih penting. Tapi hati nurani ngomong nggak? Salah lo kamu, nggak bener kamu kok begitu, ya kan? Nah, terus kali ketiga, mulai lakukan lagi. Tapi hati nurani mulai ngomong, tapi makin lama makin lemah, makin kecil. Contoh orang bohong aja deh. Pertama bohong kan kayaknya nggak enak ya, tapi lama-lama jadi biasa ya. Kenapa? Hati nuraninya udah nggak punya, udah tumpul. Ya makanya dalam dunia kita hari ini kita lihat, dia dalam dunia Indonesia lah, ya tuh WA bertebaran, cerita sana sini, ya kan? Itu banyak hal yang muncul karena apa sih? Ya karena banyak gosip, banyak fitnah, banyak nggak benar, karang-karangan cerita. Hati nuraninya udah nggak ada. Pokoknya benih tujuannya apa, jebret aja udah. Nah saudara, jangan sampai, ya kan, kalau kita udah bohong, mencuri, pertama deg-degan, kedua deg-degan, ketiga keempat gak ada suara, kelima kalau nggak mencuri, nggak bohong, malah kehilangan damai sejahtera. Bingung loh. Ya ada orang kan kebiasaan ya, jadi karena udah suka itu, dia kalau nggak lakukan kayaknya kurang enak. Nah itu hati-hati. Jadi hati nurani itu penting banget loh saudara. Ya mengajar anak-anak juga begitu kan. Anak-anak kita kan diajarin kan hati nurani. Ya, nggak boleh bohong loh papi. Ya kan, malah papi yang ngajarin dulu nggak boleh bohong. Terakhir kita yang bohong, papi sih bohong, makanya nggak boleh. Ya kan, anak kecil memang itu jadi indikator ya kita bohong apa enggak kan ya. Bener nggak? Ya dari wajahnya memang diam-diam ada pengalaman saudara. Ya, yang ketawa, ya itu sudah tahu juga. Ya hanya bercanda. Oke, nah jadi saudara, hati nurani Yesus mau ada di dalamnya. Makanya kita perlu jaga hati nurani. Yesus itu harus bicara dalam hati kita. Dalam pelayanan juga begitu kan. Kita punya ganjelan, punya kekecewaan, punya kekesalan ya. Tapi kan kita juga nggak sembarangan ya, main ngomong-ngomong aja. Tapi maksudnya kita harus jaga, beresin gitu loh.
Kalau kita nggak beresin, lama-lama jadi ganjalan loh. Kalau udah ganjalan lama-lama meledak,